Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Evita Lasmsari Tampunggulon, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Di presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran etika auditing. Saya mengambil mengenai kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Di sini ada penjelasannya, yaitu transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahun yang diterbitkan pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi kepada PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan, padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di pihak lain, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Nah, teman-teman, dari kasus di atas, jika dikaitkan dengan teori etika, ada beberapa teori yang sudah dilanggar, yaitu yang pertama yaitu egoisme etis, yang merupakan manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri. Yang kedua adalah utilitarianisme, yaitu tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, deontologi, manajemen tidak menjalankan kewajiban sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Yang keempat ialah hak. Maksudnya, teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi, seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Yang kelima adalah keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni kejujuran. Sedangkan prinsip etika profesi yang dilanggar dalam kasus ini yaitu yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu PT Kereta Api Indonesia yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Adalah terjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT Kereta Api Indonesia karena mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia dan tidak segera menarik PPN. Nah, di poin selanjutnya, di dalam standar kode etik akuntan manajemen ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen, yaitu yang pertama adalah kompetensi. Maksudnya, akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya, melainkan itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan dengan memanipulasi data. Yang kedua, creative accounting. Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktik akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Yang ketiga adalah fraud. Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Di poin selanjutnya, apabila dihubungkan dengan earning management dan agensi teori, timbulnya kasus tersebut karena sebagai berikut.
Pertama, adanya campur tangan manajemen dengan menggunakan judgement dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, dalam kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT KAI telah terjadi earning management dengan pola income maximization, yaitu dengan tujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Yang ketiga, dalam agensi teori diasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Selain auditor, eksternal, dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntansi internal atau manajemen di PT Kereta Api Indonesia juga sebelum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari ke-8 prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, dan prinsip-prinsip etika akuntan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar kecurangan seperti ini bisa diantisipasi, yaitu 1. Menerapkan good corporate governance. Yang kedua, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu. Yang ketiga, komite audit tidak berbicara kepada publik. Yang keempat, komite audit berperan aktif dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing. Yang keenam, manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat, waktu, akurat, dan full disclosure. Yang keenam, memperbaiki komunikasi antara auditor dan pihak-pihak lain. Sekian presentasi dari saya mengenai kasus pelanggaran etika auditing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.